الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga Allah mudahkan kita hadir dalam rangka bertolakul ilmi, yaitu kajian muslimah yang diadakan oleh Rumah Quran Al-Faruq yang insyaallah rutin tiap pekan. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita untuk senantiasa menimba ilmu dan mendapatkan pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya. Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustaz Irfan Tajus Salatin. Insyaallah beliau akan memaparkan materi tentang berkorban, yang mana kepada para umahat silakan dipersiapkan buku dan catatannya. Insyaallah ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita tentunya nanti akan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang lebar, kami persilakan kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Jazakallah khairan Ustaz Hadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah pada kesempatan pagi hari ini, dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis yang insyaallah kita lazimi bersama, kajian rutin majelis ta'lim Al-Faruq
yang kita selenggarakan setiap hari Ahad. Dan kali ini kita mengambil sebuah tema, masihkah kita enggan untuk berkorban? Landasan dalil yang pertama, Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-9. Ayat ini dimulakan dengan sebuah seruan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang ada iman di dalam dadanya terpanggil. Mukhatabah ayat ini adalah orang yang punya iman. Jadi kalau kita yang nggak punya iman, ya nggak perlu bahas ayat ini. Dan alhamdulillah kita semua orang beriman. Maka bukalah mata hati kita, bukalah mata, bukalah telinga untuk mendengar kalimat berikutnya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kehidupan manusia Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memenuhinya dengan nikmat-nikmat yang banyak. Termasuk Allah berikan kepada manusia harta benda dan anak-anak. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah banyak mencurahkan nikmat. Berupa banyak sekali yang kita sadari dan yang kita nggak sadar. Nafas yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang Allah berikan gratis untuk kita. Kalau yang pernah jadi alumni COVID mungkin bisa merasakan betapa susahnya bernafas. Untuk mendapatkan oksigen saja itu, ya Allah. Ada yang alumni COVID, kayaknya semua, terutama yang Delta ya. Anak-anak mengalami sendiri betapa Allah Ta'ala menjadikan kita sulit bernafas itu, Masya Allah. Nggak ada itu yang namanya kegagahan, nggak ada itu yang namanya kecantikan, ketampanan. Ketika Allah memegang nikmat nafas itu, nggak ada lagi artinya harta.
Nggak ada lagi artinya segala kenikmatan dunia. Hancur semua nikmat-nikmat yang Allah berikan yang lain. Hanya sekedar nafas. Nafas Allah pegang. Nggak ada enaknya pindang meranjat. Nggak ada. Nggak ada enaknya. Apa Ustaz? Masakan itu? Mie ayam, Ustaz. Mie ayam, Masya Allah. Mie ayam, bubur ayam Ustaz Heri, Masya Allah, enak sekali. Atau saya sering kangen masakan beliau itu daging sapi lada hitam. Nah, ini chef kita ini, Masya Allah. Itu Masya Allah ya, hancur semua, udah nggak ada artinya itu. Hanya nafas. Makanya kita harus sering-sering gitu ngaji kehidupan kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah, nafas aja ini nikmatnya, Masya Allah. Tiap hari kita bisa bernafas gratis. Dan nafas kita ini adalah nafas pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Nggak ada lagi. Kita nggak punya apa-apa, umat. Kita ini nafas karena Allah. Nggak ada lagi kita ini. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya tazakkur bin ni'matillah. Betapa kita mengingat nikmat Allah itu membuat kita rasa bersyukur kepada Allah. Kadang kita ngerasa hidup paling menderita. Kadang kita ngerasa kita adalah orang yang paling butuh dikasihani. Kadang kita ngerasa bahwasanya kehidupan tidak begitu adil. Kala. Kekurangan kita untuk mengingat hal yang seperti itu membuat nikmat yang lain terasa kecil, sehingga kita ngerasa bahwasanya Allah kurang sayang sama kita. Padahal bercurah-curah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nafas, penglihatan, pendengaran, ya Rahman. Makanya kalau seandainya Allah berikan kelebihan bukan hanya sekedar nafas, ada Allah kasih nikmat bercurah lagi, Allah kasih harta benda. Maka kata para ulama, kalaulah kita diberi nikmat untuk melangsungkan kehidupan, itu tidak cukup bagi kita 1 kali 24 jam mengucapkan hamdalah, nggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Kalaupun hanya sekedar hidup. Apalagi Allah kasih harta benda. Allah kasih kita rumah. Allah kasih kita kendaraan. Allah kasih kita bisa jajan. Ini jauh lebih daripada ekspektasi. Ini jauh daripada sebuah estimasi. Ini jauh melampaui standar minimal orang yang bersyukur. Jadi kalau seandainya pun kita hanya melanjutkan dari satu hari ke hari bisa hidup, lisan kita tidak ada hentinya mengucapkan hamdallah, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Apalagi Allah kasih harta, apalagi Allah kasih anak-anak. Itu nikmat yang luar biasa. Maka kata para ulama, pemahaman kita harusnya di dalam persoalan memandang nikmat itu seperti sebuah gelas berisi air penuh. Jangan gelas kosong. Kita memandang nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati kita itu harus memandangnya seperti segelas berisi air penuh.
bukan segatu gelas yang nggak ada airnya, kosong. Kalau satu gelas yang airnya kosong, itu pengennya diisi terus, ngerasanya kurang. Tapi kalau kita ngerasa gelas kita selalu penuh, itu kalau apun ada yang mau nuang lagi, kita sudah merasa gelas saya sudah penuh. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham? Merasa bahwasanya Allah tuh telah memberikan kepada kita nikmat itu jauh melebihi apapun. Sehingga nikmat yang Allah berikan ini sudah berlebih-lebih, nggak merasa kurang gitu. Kalau gelas kita ngerasanya kosong, mau dikasih berapapun, nggak akan pernah bisa kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Nggak bisa. Jadi pemahaman ini disebut dalam kaidah syariah itu namanya al-istighna. Merasa kaya. Merasa bahwa Allah itu telah melebihkan nikmat. Sehingga kita nggak merasa selalu kurang. Itu istighna. Sehingga apa? Sehingga harta dan anak-anak ini nggak melalaikan dari zikrullah. Ada perintah, kerjakan. Ada larangan, tinggalkan. Ada anjuran, laksanakan. Itu cara kita bagaimana memahami nikmat Allah yang besar. Makanya rasa syukur yang benar tidak hanya dengan lisan, tapi bagaimana orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah, dia gunakan nikmat itu di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lalai dari zikrullah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi pada hari di mana tidak berguna lagi anak-anak dan harta kita, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Harta dan anak-anak yang tidak mendatangkan taqarrub ilallah, maka itu akan menjadi bencana. Landasan ayat berikutnya agak cepat sedikit. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Wal fajr, demi fajar. Waw dalam ayat ini disebut wawul qasam, waw sumpah. Allah jadikan waw sumpah pada ayat ini sebagai sebuah penekanan yang sangat kuat. Allah Zat yang Maha Perkasa bersumpah, dan sumpahnya dikaitkan dengan satuan waktu, yaitu fajar, yaitu waktu subuh. Allah jadikan waktu subuh fajar ini ada alif lam di depannya, itu sebagai isim ma'rifah, waktu subuh yang tertentu. Maka artinya wal fajri, demi waktu fajar yang khusus. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di sana dinukilkan perkataan Imam Ibnu Abbas, al-fajru, fajar yang khusus, yang ma'ruf, yang dikenal di sini adalah waktu subuh Idul Adha. Kalau kita lihat ayat yang sejenis, ada wal asri,
demi waktu asar. Tapi kalau fajar di sini bukan setiap fajar, tapi fajar yang dimaksud adalah Idul Adha. Demi waktu subuh di hari Idul Adha. Walayalin ashar. Waw di sini adalah wawul ataf, waw sambung yang bersambung pada ayat sebelumnya, berarti sama dengan sumpah sebelumnya. Dan demi waktu fajar di waktu subuh di Idul Adha, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Imam Ibnu Abbas kembali mengatakan walayalin ashar, malam yang 10 itu adalah al-ashrah al-ula lidzil hijjah, yaitu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Memang di sini ada beberapa tafsir. 10 di sini ada 3 pendapat. Apakah itu 10 terakhir Ramadan? Apakah itu 10 hari awal Zulhijjah? Apa itu 10 hari awal Muharram? Memang ada 3 pendapat. Tapi kalau merujuk pada ayat sebelumnya, subuhnya adalah Idul Adha, maka pendapat mayoritas ulama, ini ayat yang kedua maksudnya adalah 10 hari awal Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Asy-syaf'i itu adalah genap. Genap yang dimaksud itu adalah hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. 8 itu genap. Wal watr artinya ganjil. Ganjil di sini tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan Arafah. Jadi kalau di 1 ke 3 digabung, demi waktu subuh Idul Adha dan 10 malam awal Zulhijjah, dan demi waktu tarwiyah dan Arafah. Ini diulang 3 kali penekanannya. Walaili idza yasar, dan malam apabila berlalu, berarti siangnya juga. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Pada yang demikian terdapat sumpah dari Allah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Makanya kesimpulan ayat ini, 10 hari awal Zulhijjah itu betapa dahsyatnya keutamaannya. Bahkan para ulama mengatakan itu lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena 10 hari terakhir Ramadan yang mulia itu adalah 1 malamnya, yaitu Lailatul Qadar. Cuman kan masalahnya Lailatul Qadar waktu tanggalnya nggak disebutkan. Cuma 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau bicara yang utama ya cuma 1 malam, Lailatul Qadarnya aja yang utama. Itu udah nggak tertandingi itu 1 malam itu. Lailatul Qadar nggak ada tandingannya. Udah nggak ada tandingan. Tetapi kalau 10 hari awal Zulhijjah, paginya, siangnya, sorenya, malamnya, subuhnya, semuanya mulia. Insya Allah. Jadi makanya para ulama mengatakan
10 hari awal Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir Ramadan. Lebih utama. Alasan yang kedua, bahwa kalau bentuk ibadah apapun yang dikerjakan di 10 hari terakhir Ramadan bisa dikerjakan di 10 hari awal Zulhijjah. Menggapai Lailatul Qadar, sholat malam, puasa, baca Quran, itu bisa dikerjakan juga di bulan yang lain, termasuk di bulan Zulhijjah. Tapi 10 hari awal Zulhijjah ada bentuk ibadah, amalan yang nggak bisa dikerjakan di 10 hari terakhir Ramadan. Contohnya puasa Arafah. Kedua, kurban. Ketiga, haji. Itu nggak bisa dikerjakan kecuali di 10 hari awal Zulhijjah. Makanya saya ngajak nih diri saya dan juga ummahat. Hati kita harus dikondisikan, mindset kita, otak kita dikondisikan. Ini kita yang kita bahas ini lebih mulia, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih utama, lebih dicintai, lebih agung daripada 10 hari terakhir Ramadan. Kalau kita bisa habis-habisan di 10 hari terakhir Ramadan, mestinya kita habis-habisan di 10 hari Dzulhijjah. Faktanya nggak gitu. Kenapa? Karena belum banyak dipahami, diyakini. Tengoklah kita keadaan kita. 10 hari terakhir Ramadan, gak usah disuruh, masjid penuh i'tikaf semua. Puasa oke, ngaji oke, baca Quran oke, sholat malam oke. 10 hari terakhir Ramadan. Tapi 10 hari awal Zulhijjah, suruh puasa aja susah. Ustaz, I can't do that. Saya nggak bisa lakukan itu. I'm very busy, saya sibuk sekali. That's the reason. Itu hanya alasan saja. Loh, buktinya Ramadan kuat puasa. Kalau alasannya sibuk, alasannya capek, Ramadan juga capek. Bahkan ibu tuh lebih capek 10 hari terakhir Ramadan. Udah puasa, udah masak, udah siapin segala barang untuk mudik. Udah gitu safar pula. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk membedakan antara 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari awal Zulhijjah. Nggak ada alasan. Gimana Bu? Siap? Insya Allah. Dicek nanti. Yang kita harus lakukan, ini hati kita disiapkan. Bukan masalah kita nggak mampu. Puasa itu persoalan mentalitas. Niat, kuatan niat. Bismillah. Kita optimalkan 10 hari awal Zulhijjah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak ada hari pada waktu itu amal saleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini yang ngomong bukan Irfan, tapi yang ngomong Rasulullah SAW. Jadi jangan bilang ini yang ngomong saya. Ini hadis Rasul. Jadi kalau saya yang ngomong boleh dibuang, tapi kalau ini hadis Rasul jangan dibuang. Jadi apa yang saya ucapkan yang bukan qala Allah wa qala Rasul, buang silakan. Tapi jangan Al-Quran dan hadis. Jangan. Ini hadis. Rasul yang bilang, nggak ada hari yang utama untuk melakukan suatu amal kecuali dikerjakan 10 hari awal Zulhijjah. Qalu, para sahabat berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah juga melebihi jihad ya Rasul? Jihad, insyaallah. Dalam hadis yang lain, datang orang nanya sama Rasul, ya Rasul, ada nggak amalan yang sebanding dengan jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah? Kata Rasul, nggak ada. Nggak ada bandingannya. Amal apa saja nggak ada bandingannya dengan jihad fisabilillah. Nggak ada. Kecuali kata Rasul, engkau salat tanpa berhenti, engkau puasa tanpa berbuka, engkau zikir tanpa putus, engkau baca Quran tanpa harus berhenti, sampai orang yang berjihad itu pulang ke rumah. Kata sahabat, ya Rasul, mana mungkin itu bisa dikerjakan? Sholat nggak putus, puasa nggak buka. Kalau orang berjihad sebulan, nggak mungkin. Maka kata Rasul, ya memang udah nggak ada mungkin. Tapi hadis ini pengecualian. Dalam kondisi biasa, dalam kalender 1 tahun penuh, kalender hijriah kita berapa? Berapa hari? Kalau hijriah ya kira-kira 355 hari. Kalau hijriah. Dalam jangka 355 hari, Allah spesialkan 10 hari ini. Amalan yang bahkan melebihi jihad fisabilillah. Yaitu amalan yang dikerjakan di 10 hari awal Zul. Jadi kalau ummahat masak untuk suami dan anak niat karena Allah, itu pahalanya lebih dari jihad fisabilillah. Kalau ummahat baca Quran di waktu itu, amalan itu lebih baik dari jihad fisabilillah. Kalau ummahat kerjakan pada hari itu, mengajak orang tua makan makanan yang enak ke restoran yang mahal demi membahagiakan orang tua, itu lebih baik dari jihad fisabilillah. Ajak orang tua tuh makan yang enak, Bu, makan enak, Bu. Mau ibu mau makan apa? Lobster. Saya ajak lobster versi mini tapi ya, berapa lobster satu porsi? 300.000. Enggak apa-apa, bismillah. Kalau ibunya senang. Jadi, kenapa saya sebutkan begitu? Ada ulama yang memang khusus dipikirkan amalan yang kira-kira luar biasa, termasuk membahagiakan orang tua. Loh, kata Abdullah bin Umar, ridallah fi ridal walid. Ridha Allah bergantung ridha orang tua. Kalau orang tua senang, Allah juga senang. Iya. Nah, itu contoh saja. Jadi apapun amal soleh yang kita kerjakan di awal Zulhijjah, selalu dikaitkan dengan kalimat jihad. Lebih utama dari jihad fisabilillah. Menyambung silaturahim. Kalau ada yang terputus, sambung. Yang jarang dikunjungi, kunjungi. Yang jarang ditelepon, diteleponin. Kayak gitu cara kita menggunakan 10 hari awal Zulhijjah. Kalau ada yang berhutang, putihkan. Gimana, Bu? Nggak yakin ya? Rasul bilang loh, orang yang memutihkan hutang nggak ada balasan yang lain. Wajabat lahul jannah. Dia wajib masuk surga. Loh, daripada ditagih, dia pasang golok terus, bikin sakit hati terus. Nah, niatin aja udah sekalian diputihin. Kata Rasul, wajib masuk surga orang yang memutihkan hutang itu.
Daripada dongkol-dongkolan sampai seumur hidup. Iya kan? Daripada kita tuntut nanti di yaumil qiyamah, nggak sebanding. Kita bisa nuntut orang yang utang nggak bayar-bayar, itu bisa. Nanti dibayar dengan amal ibadah dia, cuma ya segitu sebanding. Tapi kalau kita sudah niat putih kan, wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Kenapa saya sebutkan begitu? Ada salaf yang begitu masalahnya. Dia gunakan waktu ini untuk melunasi hutang orang. Ini saya ingin hanya menggambarkan dimensi amal soleh ini umum. Apa aja silakan. Terutama nanti saya sebutkan amalan-amalan utama. Ini yang saya sebutkan ini amal yang umum saja. Umum dulu. Pokoknya apa saja saya kerjakan. Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dzalika syai'. Kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah, lalu dia bawa jiwa dan hartanya, dia nggak pulang lagi, mati syahid. Kalau mati syahid sudah nggak ada tandingan. Hanya mati syahid yang bisa mengalahkan amal 10 hari awal Dzulhijjah. Gimana Bu? Siap? Insyaallah. Ini amalan utama kita. Maaf ya Bu, saya nggak bisa detail semua karena kita temanya kurban. Pertama bertobat dulu. Bertobat. Kenapa harus bertobat? Bahwa taubat ini syaratnya adalah yang pertama i'tiraf, mengakui dosa. Mengakui diri ini salah dan berdosa, itu penting. Ini landasan masuk ke fase berikutnya, yaitu an-nadamah, menyesal. Kata Imam Al-Hakim, gak ada gunanya taubat tanpa nadamah, penyesalan. Tidak ada gunanya penyesalan dan tidak ada penyesalan kecuali setelah mengakui dirinya salah, berdosa. Jadi taubat nggak ada dua unsur ini, nggak benar taubatnya. Dia harus ngaku salah dulu. Makanya Allah ngajarin kepada Nabi Adam alaihissalam ketika berbuat salah di surga sehingga membuat dia keluar dari neraka itu kan dengan Rabbana zalamna anfusana. Apa artinya? Ya Allah ya Rabb kami, zalamna, sesungguhnya kami menzalimi diri sendiri. Itu lafaz i'tiraf, mengakui salah. Ya Allah ya Rabb kami salah, menzolimi diri kami sendiri. Nggak ada unsur itu ya nggak benar taubatnya. Taubat nggak cukup istighfar. Setelah itu nyesel, nadamah, nyesel, ya Allah saya sudah dosa. Setelah menyesal, berjanji untuk nggak ngulangi. Kenapa? Kalau nggak sengaja diulang lagi. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Panjang ini jadinya, nggak apa-apa ya. Jadi ada gak sekalian hambaku yang mereka itu yukhti'una bil-laili wan nahar. Mereka berbuat salah sepanjang hari, sepanjang malam.
Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah, aku ampuni dosa mereka seluruhnya. Jadi kalau ada unsur i'tiraf, nadamah, nyesel dan berjanji tidak mengulangi, ternyata terperosok lagi, itu tetap dalam ampunan Allah. Yang nggak boleh, yang disebut kata Sayyidina Umar disebut istihza itu adalah orang yang dia sudah ngatain astagfirullah, sudah punya niat ngulangin. Astagfirullah saya gibah, besok mau gibah lagi. Nah itu namanya istihza, nggak boleh. Istihza itu menghina Allah, nggak boleh. Makanya sering kali kita sering dengar orang begitu fasih mengucapkan istighfar, astagfirullah. Tapi dalam hatinya belum nyesel terhadap dosa, maka akan diulangi besoknya. Itu belum tobat yang benar itu. Belum. Artinya kalau tobat yang benar, ngaku berdosa, nyesel, lalu tidak mengulangi lagi. Tapi kalau jatuh lagi, terperosok lagi, ya itulah namanya manusia. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada sahabat. Sahabat ini Ansor, terakhir masuk Islam tahun kira-kira 8 Hijriah, 9 Hijriah baru masuk Islam. Dia ini penyair, tukang mabok. Orang dulu namanya bersyair harus mabok dulu. Karena bagi seniman untuk menghadirkan keresahan hati harus mabok. Dulu ya. Ibu kan gampang puitis kalau lagi sedih kan? Iya nggak? Sok puitis kadang nulis di status WA itu. Kalau lagi tapi kalau lagi seneng susah ngungkapin hal itu. Harus mabok dulu biar sedih. Ingat masa lalu gitu. Makanya ini sahabat ini penyair, baru masuk Islam di akhir-akhir tahun Hijriah Nabi hidup, dan dia masih belum bisa menghilangkan kecanduan khamr, belum bisa. Maka dia datang kepada Nabi, dihukum, dicambuk 20 kali. Seminggu lagi datang lagi, dicambuk lagi 20 kali. Ganti 10 hari kemudian dicambuk lagi 20 kali. Ganti lagi 2 minggu, datang lagi, dicambuk lagi 20 kali. Sahabat bilang, ini orang kok bolak-balik mabok terus. Dihina sama sahabat. Apa kata Rasul? La tal'anu, jangan kamu celak dia. Fa innaka ma'arafta, sesungguhnya engkau enggak tahu. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia itu cinta sama Allah dan Rasul, cuma belum bisa meninggalkan pengaruh kecanduan khamar. Apa maknanya? Ini sahabat ngulangi dosa bukan karena sengaja. Dia itu sudah tobat, sudah berjanji nggak ngulangi, cuma belum bisa untuk menghindari kecanduan itu. Maka sifatnya beda dengan orang yang istighfar sudah punya niat mengulangi. Terakhir apa yang ini ingin saya sampaikan? Taubat nasuha itu setelah berjanji tidak mengulangi, dia ucapkan istighfar, astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, salat 2 rakaat, salat taubat, terakhir dia buktikan taubatnya dengan amal saleh. Inilah kenapa saya penting taruh di pertama. Kenapa? Pondasi taubat ini membuat diri kita pertama tidak melakukan maksiat lagi. Kenapa Zulhijjah dan 4 bulan haram yang lain itu diistimewakan? Kenapa? Karena pertama, amal ibadah yang dikerjakan di waktu itu
dilipat gandakan pahala. Yang kedua, perbuatan dosa yang dikerjakan di bulan itu pun dilipat gandakan azabnya. Jadi waktu dan tempat yang disucikan dalam agama, ibadah yang dikerjakan dilipat gandakan. Kayak misal kalau masalah tempat, kita melakukan ibadah di tanah suci, nilainya beda. Apalagi di Masjidil Haram. Sholat kita sekali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid di sini. Beda. Tapi jangan salah, maksiat di kota suci Mekah itu juga berkali-kali lipat azabnya daripada maksiat di Lampung. Sama. Dan bulan haram juga sama. Zulhijjah itu amal ibadah dilipat gandakan. Siapa yang maksiat di bulan Zulhijjah dilipat gandakan dosa dan azabnya. Makanya di sini penting bertobat. Kalau kita taubat, kita nggak ulangi lagi gitu kan? Itu yang pertama, manfaat taubat. Kita di bulan Zulhijjah nggak mengulangi maksiat. Contohnya tadi ghibah tadi. Ada seorang ulama, ini ulama hadis. Di dalam ilmu hadis itu, Bu, ada satu kaidah di antara ulama namanya. Jadi kalau dalam ilmu hadis untuk membuktikan hadis ini sahih atau tidak, itu salah satu di antara pembahasannya adalah adalatur ruwat wa dhabtur ruwat. Yaitu bagaimana status yang meriwayatkan. Apakah hafalannya bagus atau tidak? Yang kedua, apakah dia akhlaknya baik atau enggak? Dalam ilmu hadis ini disebut al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil itu membicarakan orang. Ini perawi ini hafalannya jelek. Ini perawi ini dia kemarin saya lihat mempermainkan ayam. Imam Bukhari itu nggak mau ngeriwayatin hadis perawinya mempermainkan binatang, nggak mau. Itu dalam syariat di backup boleh. Tapi ulama kalau sudah masuk Zulhijjah, kajian al-jarh wa ta'dil ditutup, nggak mau bahas. Padahal hukumnya boleh. Mereka menghormati Zulhijjah, nggak mau ngomongin orang. Tutup kajian al-jarh wa ta'dil. Padahal bukan ghibah beneran itu jarh wa ta'dil. Itu tujuannya untuk kemaslahatan sebenarnya. Gimana kita? Nggak ada stop-stopnya ngomongin orang. Aduh. Dosanya dilipat gandakan. Ghibah di bulan Zulhijjah, apalagi di 10 hari awal Zulhijjah, itu dilipat gandakan dosanya. Bukan ummahat aja, bapak-bapak juga. Yang ghibah bukan ibu-ibu aja kok. Bapak-bapak juga suka ghibah. Ya, cuma sekalinya sih dituduh itu ibu-ibu. Saya nggak setuju, Bu, sebenarnya. Bapak-bapak juga suka ghibah. Cuma karena lagi majelisnya sama ibu-ibu, saya ngomong ke ibu-ibu. Nah, itu gunanya taubat. Yang kedua, gunanya taubat. Benarnya taubat kita itu sungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh, nutup amal jelek kita sebelumnya. Makanya kita langsung gaspol di bulan Zulhijjah ini. Yang kedua, puasa. Agak cepat ya. Puasa itu diriwayatkan dari an ba'di azwajin Nabi SAW. Diriwayatkan dari semua beberapa istri para Nabi SAW. Beberapa istri Nabi SAW. Mereka berkata, mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasul itu berpuasa tis'a Dzulhijjah. Ingat ya, tis'a bukan tasi'a. Beda. Kalau tasi'a tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tis'a 9 hari. Kenapa saya agak zoom di sini? Karena ada orang memahaminya tanggal 9 aja kok Rasul puasanya. Ada yang ngomong gitu? Banyak. Ini hadis Bukhari Muslim. Kalimatnya bukan tasi'ah, tapi tis'ah. 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang utama. Sungguh-sungguh ya Bu, tadi kita sudah sampaikan. Sungguh-sungguh. Nggak ada halangan bagi kita kecuali memang kita nggak sungguh-sungguh. Prinsipnya sebanyak-banyaknya. Prinsipnya. Saya ungkapkan ini bukan karena kemudian tidak mengindahkan kondisional kita, bukan. Tapi maksud saya, optimalkan 9 hari bulan Dzulhijjah. Kalau memang nggak mampu, pokoknya sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang nanya, Ustaz gimana kalau dia kayak Daud, 1 hari puasa, 1 hari enggak, silakan. Mau dia 5 hari awal, terus 1 hari nggak puasa karena ada hajatan, silakan. Artinya apa? Pokoknya yang penting sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. Sebanyak-banyaknya level berikutnya. Paling tidak jangan sampai lepas tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau nggak bisa lagi saking banyaknya kerumitan dan kesusahan, ya jangan lewat tanggal 9 Dzulhijjah itu. Kenapa? Itulah Arafah. Rasul bersabda, ana ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sannatal lati qabla wa sannatal lati ba'dah. Kata Rasul, puasa Arafah saya harapkan kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan. Kebangetan kalau nggak puasa. Tanggal 10 puasa enggak? Puasa sebentar. Ya, puasa sebentar. Sampai sholat Idul Adha selesai. Kalau dalam makna puasa secara syar'i bukan puasa sebenarnya. Itu hanya sebagai adab saja. Yang ketiga, takbir dan zikir. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ibnu Abbas berkata bahwa kana Abu Hurairah wa Abdullah ibn Umar, dua-duanya ya, Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, yakhrujani ila suq, mereka berdua pergi ke pasar, yukabbirani, mereka bertakbir, ma'an nasi yukabbirun, dan manusia mengikuti mereka ikut bertakbir. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ditambahkan satu hadis berkaitan dengan 10 hari awal Dzulhijjah, diakhiri dengan kalimat Rasul, fa'aksiru minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Makanya di sini ada 2 takbir. Pertama takbir mutlak. Yang kedua disebut takbir muqayyad. Kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai materi selesai nggak, Ustaz? Sampai materi selesai. Janji ya? Ini udah sejam sebenarnya. Belum masuk kurban ini, ya Allah. Takbir mutlak diawali dari tanggal 1 Dzulhijjah. Masuk bulan Dzulhijjah, maghrib sudah takbir.
mutlak, artinya nggak terikat waktu dan tempat. Kemana saja, di mana saja, kecuali toilet, takbir, tahmid, tahlil. Ibu ke pasar, takbir. Ibu ke sekolah, takbir. Ibu kemana pun takbir. Takbir yang dibaca Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah adalah takbiran hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ke pasar baca itu. Jadi takbiran terus dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 10 Zulhijjah. Sampai ditambah hari tasyrik 13 Zulhijjah. Ini namanya takbir mutlak. Yang kedua takbir muqayyad. Apa muqayyad? Terikat. Qayyad. Qayyad itu terikat waktunya, terikat tempatnya. Di sini Muhammad bin Ali, ini anaknya Ali bin Abi Thalib, yukabbiru ba'das salat. Dia mengajarkan bertakbir setelah salat. Nah, jadi ini takbir muqayyad namanya. Jadi takbir setelah salat wajib maupun salat sunnah. Itu dikerjakan mulai bagi yang nggak haji ya. Bagi yang nggak haji mulai tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh. Di takbiran untuk ba'da salat itu tanggal 9 Zulhijjah subuh hari. Jadi hari Arafah kita habis sahur untuk puasa Arafah, subuhnya sudah takbiran. Berhentinya kapan? Berhentinya tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Ini yang muqayyad. Keempat, memperbanyak amal saleh. Kelima, menunaikan haji dan umrah. Saya kira tidak perlu dibahas. Nanti suatu saat kita gampang bahas haji dan umrah nanti suatu saat. Tak fikir. Yang keenam, berkurban. Pembahasan kita agak cepat. Pengertian kurban dalam agama itu hewan sembelihan. Kurban juga artinya dekat, dari kata qarraba. Orang yang berkurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kurban istilah yang digunakan adalah nahr, udhiyah, dzabah, itu sama saja. Nggak usah nulis ya Bu, ya kita agak cepat. Nanti kalau mau minta materi nggak apa-apa. Kita agak skip. Sejarah kurban dalam agama Islam. Kurban sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam. Sudah ada syariat kurban itu. Yaitu ketika peristiwa Qabil dan Habil. Maka Nabi Adam alaihi salam memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk berkurban. Itu yang tercerita, ya. Qabil dengan tanaman, Habil dengan seekor kambing dan seterusnya. Sehingga syariat kurban sudah ada. Dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail, namun akhirnya digantikan pula dengan seekor sembelihan kambing oleh Allah Ta'ala. Ini juga ada sistem kurban. Jadi kurban udah lama ya. Dalil disyariatkannya berkurban. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, Fasalli li rabbika wanhar. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha. Bahwasanya ketika kita membaca surah Al-Kautsar, Allah awali dengan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah
Dengan cara bagaimana? Fasalli li rabbika. Dirikanlah salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Para ulama mengomentari ayat ini, kenapa Allah sandingkan dengan waw di situ antara ibadah salat dengan kurban. Ibadah kurban dan salat itu kesamaannya adalah lit ta'abbud, untuk benarnya penghambaan kepada Allah. Sifatnya ritual. Hukum asal berkorban itu adalah ritual. Ritual seorang hamba ingin membuktikan benarnya penghambaan kepada Allah. Maka dahulu kalau di Saudi, Bu ya. Kalau di Saudi dulu itu yang namanya kurban itu cuma disembelih, darahnya ngalir, kambing dan sapi dan ontanya dibuang tuh di Mina, numpuk membusuk. Kenapa? Orang Arab nggak butuh daging. Oh, makanan hariannya daging. Bener nggak? Sah nggak kurbannya? Sah. Yang penting yang namanya kurban itu keluarin darah sembelihan. Udah selesai ibadah kurban itu. Hukum asal kurban itu mengalirkan darah hewan sembelih. Nah, cuma kalau di Indonesia eman banget kalau dibuang. Dibuang gitu di depan gitu rumah Quran. Wah, sayang bener. Bukan berarti nggak boleh dibagi, bukan. Maksud saya, hukum asalnya kurban itu lit ta'abbud, untuk ritual ibadah. Memang kalau dulu orang Arab udah sembelih-sembelih aja, buang gitu dagingnya. Mereka nggak butuh daging. Tapi sekarang nggak. Dengan adanya teknologi kornet, Saudi tahu bagi orang Arab nggak butuh daging, tapi orang Asia, Afrika masih butuh daging. Makanya dikemas dalam bentuk kornet. Kalau dulu di Mina numpuk itu dagingnya. Tahun 80-an aja. Numpuk. Artinya kalau di Indonesia kurban itu bukan hanya ritual tapi juga sosial. Makanya kenapa ini harus diluruskan? Karena seringkali bilang kurban itu hanya untuk yang miskin. Bukan. Miskin dapat prioritas. Tapi yang kaya juga harus juga dikasih. Bahkan orang kafir tetangga aja dikasih. Iya, kurban itu karena dia sifatnya ritual. Ya begitu. Jadi urusannya bukan hanya kepada fakir miskin. Mudhahi berhak mendapatkannya. Rasul tuh kalau kurban, beliau mintanya apa? Kaki kambing paling depan kanan. Jadi dulu kurban itu kaki depan kanan untuk beliau, sisanya dibagikan. Jadi boleh mudhahi itu ngambil daging. Tapi Ustaz, saya mau udah makan daging terus, Ustaz. Saya buat yang lain aja. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Sosial akhirnya kan. Nggak apa-apa. Tapi jangan bilang haram, nggak boleh. Bukan. Boleh aja. Lanjut ya. Di dalam sunnah terdapat riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata, Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akranaini. Rasul berkurban dengan 2 ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamah ala sifahihima
Qala wa samma wa kabbar. Aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Sunnahnya kalau kita kurban, kita yang nyembelih sendiri. Sunnahnya nyembelih sendiri. Nggak apa-apa, maksudnya di Al-Faruq. Cuma yang mudhahi datang ke acara Al-Faruq nyembelih. Yang mudhahi sembelihlah kurban. Ibu ajak suaminya. Ibu kan berkurban atas nama suami nih. Suaminya diajak. Pak, sembelih kambingnya sendiri. Waduh, saya nggak tega. Belajar Pak, sunnahnya dapat pahala. Bahkan para ulama mengatakan kurban itu karena ritual. Ketika kita menyembelih kurban, niatkan. Ini sebagian ulama mengatakan niatkan. Itu sama dengan menyembelih segala kerusakan akhlak, menyembelih segala buruknya sifat, menyembelih segala kemalasan, menyembelih segala ketidakberdayaan melaksanakan syariat. Bismillah. Allah akan berikan khairun di sana. Ada syariat begitu. Coba lakukan. Suaminya ajak, Pak, sembelih Pak. Bismillah dengan niat itu. Allah Akbar. Ya. Itu salah satu di antaranya. Sunnahnya menyembelih sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Cukup. Berserikat dalam berkurban. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari hadis, Rasul menyembelih 2 ekor kambing kibash. 1 beliau niatkan untuk beliau dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Dengan demikian ahli fikih sepakat, domba dan biri-biri tidak diperbolehkan berkurban dengannya kecuali 1 orang saja. Kalau kambing 1 orang, biri-biri 1 orang itu cukup. Bahkan di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, bahwa 1 ekor kambing itu sudah cukup mewakili keluarga baik yang hidup maupun yang meninggal, bahkan kalaupun jumlah keluarganya 100 orang. Jadi misal ada seorang laki-laki, istri 4, anaknya masing-masing 20. Total sekeluarga 100. Istri pertama punya anak 20. Istri kedua 20. Istri ketiga 20. Istri keempat 20. Total 100. 1 ekor kambing sudah cukup. Ini kan kalau wallahu alam ada nggak orang kayak gitu. Kata orang Jawa itu bandot. Anak terus. Udah isinya 4, anaknya 20. Jadi 1 ekor kambing sudah cukup untuk keluarga yang dalam tanggungan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau onta dan sapi boleh 7 orang bersyirikat berkurban dengannya. Jadi kalau bapak ibu yang masih jadi guru, ngandeng anak-anak, yuk nak belajar kurban, patungan 100 ribuan 1 anak, 1 kelas untuk beli 1 ekor kambing, itu belum disebut itu sedekah. Tapi ya jangan juga ditolak kambingnya, terima aja. Tapi ini belajar. Tapi belum bisa disebut karena 1 orang 1 ekor kambing. Tapi kalau sapi dan onta boleh 7 orang. Ya, di sini hal ini disandarkan pada hadis Jabir radhiyallahu an, naharna ma'a Rasulillah bil Hudaybiyatil badanah an 7 wal baqarah an 7. Kami berkurban bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah dengan 1 ekor onta dari 7 orang yang berserikat,
begitu pula juga sapi. Untuk onta tuh ada dua pendapat. Karena ada hadis juga dalam Bukhari, kalau onta 10 orang boleh. Nah, kalau onta 10 orang boleh. Jangan potong kuku dan rambut. Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian melihat bulan sabit Dzulhijjah, sedangkan salah seorang kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia menahan rambut dan kukunya. Yang nggak boleh di atas namakan kepala keluarganya aja. Ibu, walaupun ibu yang punya uang, jangan egois, namanya atas nama ibu, suami nggak diajak. Ibu kasihkan uangnya ke suami. Pak, saya punya uang untuk berkorban, Pak. Bapak kurbanlah atas nama Bapak. Abi kurbanlah. Padahal ibu yang nyelengin, nggak apa-apa. Atas nama suami, ibu pun pahala dapatnya double. Ibu pahalanya double. Daripada ibu daftar atas nama sendiri, pahalanya cuma sekali. Apa doublenya? Pahala ibu pertama sedekah ke suami. Pahala yang kedua, kurbannya suami, pahalanya juga untuk ke istri juga. Jadi makanya kalau ada ibu-ibu kadang nanya, Ustaz, ini kan uang saya Ustaz, masa kurban atas nama suami? Saya bilang kalau ibu pengen punya dapat 2 pahala, sedekahkan ke suami, suami yang berkorban. Nah, hikmah berkorban agak cepat. Kurban dilakukan meraih takwa. Jadi kalau kita bicara kurban, yang diingat adalah takwa. Ingat baik-baik. Ketika kita di bulan Ramadan, kita layak disebut orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Layak kita dapat bertakwa. Cuman ketakwaan ini harus dilanjutkan. Caranya dengan kurban. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Maksudnya apa? Allah nggak butuh sebenarnya daging dan darah itu. Allah Maha Kaya. Yang penting ketika kita menyembelih hewan kurban, kita berkurban itu takwa, sebagai bentuk takwa yang Allah jadikan bahwasanya Allah ridho kepada kita yang berkurban. Yang kedua, dilakukan dalam rangka bersyukur atas nikmat kehidupan yang diberikan. Ini sudah kita bahas di awal. Yang ketiga, kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah alaihi salam. Yaitu ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan, yaitu Ismail alaihi salam ketika hari Nahar, yaitu adalah Idul Adha. Yang keempat, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang ini membuahkan taat kepada Allah dan kecintaan padanya melebihi dari diri sendiri dan anak-anak. Kita berhenti di sini karena penting. Di awal ayat kita sebutkan anak dan harta. Jadi kalau kita berkurban, itu membuktikan cinta kita kepada Allah itu lebih tinggi daripada apapun juga. Bahwa sebenarnya yang dituntut dari kita orang beriman membuktikan rasa cinta kita kepada Allah. Salah satu di antara bukti benarnya cinta kita kepada Allah
itu adalah kita berkurban kepada Allah Ta'ala, mengalahkan hawa nafsu kita yang kadang kita pengen beli sesuatu, pengen beli tentang dunia. Kepengenan ini gak akan habis-habis, gak akan selesai-selesai. Barangkali kita punya settingan, waduh saya pengen beli HP baru, waduh saya pengen beli saya sama keluarga pengen punya rencana berlibur. Ini nafsu sama. Maka di sini ketika datang hari kurban, kita diuji. Kita mampu nabung untuk melakukan sesuatu itu. Kita punya keinginan untuk memenuhi hawa nafsu. Tapi ingat, mampu nggak kita berkorban? Kita prioritaskan kurban ini. Yang inilah membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Nabi Ibrahim nyembelih anak untuk membuktikan benar imannya kepada Allah. Ujian kita nggak seberapa dengan Nabi Ibrahim, nggak seberapa. Nabi Ibrahim untuk membuktikan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah harus menyembelih putranya sendiri. Dan akhirnya Allah ganti kan. Nah kita nggak usah nyembelih anak, kita nyembelih kurban. Yang kelima, ibadah kurban lebih baik dari sedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu' dan qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban. Jadi maupun sedekah apapun nggak bisa nyamai dengan pahala berkurban, nggak bisa. Yang keenam, kurban tanda cinta kepada Allah dan cinta pada sesama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitabnya Majmu' Fatawa ketika menafsirkan surat Al-Kautsar di ayat yang kedua, dia menguraikan, Allah memerintahkan beliau mengumpulkan dua ibadah yang agung ini, yaitu salat dan menyembelih kurban, menunjukkan sikap rasa cinta kepada Allah, takarrub, tawaddu', merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Ada kalimat begini, bahwasanya ketika kita menyembelih kurban sebagai tanda cinta kita kepada Allah plus bentuk kita butuh kepada Allah. Ibadah tahunan ini kita butuh. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya, keselamatannya, naungannya, redhanya, kita butuh. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, itu kita dalam rangka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari kurban yang lebih dicintai Allah melebihi dari mengucurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Sebelumnya darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya, insyaallah. Ini ketika kita nyembelih hewan kurban, sebelum darah itu nempel ke tanah, pahala, ganjaran, perlindungan Allah sudah sampai ditetapkan Allah, telah sempurna. Maka ikhlaskanlah dalam menyembelih. Tidak ada yang secepat itu ganjarannya. Ini sebelum darah netes ke tanah, ketika kita sudah nyembelih, itu langsung ganjarannya seketika itu juga, dunia dan akhirat. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada ini. Hadis dari Ali bin Abi Thalib,
Wa an Ali bin Abi Thalib qala amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqwama ala badni wa an uqassima luhumha wa juludahum wa jilaliha ala al-masakin wa la u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengurusi hewan kurban, membagi-bagikan dagingnya, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihannya. Ini kita MT Al-Faruq mengadakan, ya, Ihsan Al-Faruq mengadakan penyembelihan hewan kurban bersama. Berapa jumlah panitia Ustaz? 50 ya? Jumlah panitia kita berapa? Sekitar 60. Masya Allah. Ini masuk dalam hadis ini. Barangkali kita yang capek-capek ngurus itu, untuk bisa tersampaikannya daging ini kepada orang miskin, dibagi-bagi bersama, itu pahalanya luar biasa. Berutang tidaklah masalah untuk berkorban. Sufyan As-Suri rahimahullah mengatakan, dulu Abu Hatim ini ulama besar, guru beliau sendiri, dan terkenal dengan orang yang sangat bersahaja sederhana, bukan orang kaya. Jadi guru beliau Abu Hatim mencari utangan di bulan Zulqa'dah, nyari utang. Dan beliau menggiring unta untuk disembelih. Jadi beliau nyari uang untuk berkorban 1 ekor unta. Padahal kan wajibannya 1 ekor bukan kewajibannya. Yang disyariatkan ada 1 ekor kambing. Tapi beliau nyari utangan untuk nyembelih 1 ekor Kenapa ini? Tadi standar minimalnya 1 ekor kambing. Tapi dalam kategori rasa syukur, semakin besar nilai sembelihannya, maka semakin besar nilai syukurnya. Ada kambing harga 2,5, kambing 3 juta, ada kambing 3,5 juta, barangkali begitu. Maka semakin mahal kambingnya, pahalanya semakin besar. 1 ekor kambing, 1 ekor sapi, 1 ekor onta. Maka 1 ekor onta lebih tinggi nilainya, pahalanya dibandingkan 1 ekor kambing. Itu pemahaman kita. Maka Imam Abu Hatim nyari hutang 1 ekor onta. Maka dikatakan kepadanya, apakah betul engkau mencari utangan dan telah menggiring unta untuk disembelih? Jawabannya iya. Padahal engkau orang miskin, bagaimana engkau bisa membayar hutang? Abu Hatim menjawab, aku telah mendengar firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 36. Beliau berkata, menukil ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakum fiha khair. Kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Beliau komentar ayat ini, orang yang dia berhutang untuk mencari kurban, untuk bisa berkurban, Allah akan berikan kebaikan yang jauh lebih baik dari pengorbanannya. Allah akan lunasi hutangnya. Allah kasih rezeki yang lebih baik setahun yang akan datang. Jadi untuk beli iPhone kita bisa nabung dan ngutang. Mestinya berkorban harusnya lebih bisa. Untuk masalah akikah, Imam Ahmad berkata, idza lam yakun malikan ma ya'uqu fastaqrid arju ay yakhlifallahu alaihi li'annahu ahya sunnata Rasulillah SAW. Jika seseorang tidak mampu akikah, maka hendaknya ia mencari utangan dan berharap Allah akan menolong melunasinya. Karena seperti ini akan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akikah dan juga kurban sama bentuk fatwanya. Gimana? Jadi kalau kita hari ini masih nggak punya uang sekalipun, niatkan berkurban walaupun
berhutang. Berharap kepada Allah, Allah yang akan melunasi hutang. Kesimpulan, bagi umat Islam sangat dianjurkan sekali untuk berkurban. Karena banyak hikmah, manfaat sesuai dalil berdasarkan ayat Quran dan hadis yang kita sebutkan. Ingatlah, kita hidup diberi amanah yang harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ciri orang munafik yang salah satu sifatnya bila diberi amanah ia khianat. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 tadi. Jadi bagi semua muslim yang memiliki harta, yang mampu dibelikan hewan kurban, segera membeli hewan kurban, niatkan dengan benar sebagai bukti cinta kepada Allah dan sesama dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari renungi ayat hadis terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Cuma di sini para ulama ngasih proporsi begini. Bagi kita yang tadi tetap ditekankan berhutang, tapi tetap juga berpikir apa standarnya sa'ah di dalam hadis ini. Paling tidak, kata ulama, kita punya 4 hari makan. Hari Idul Adha, hari Tasyrik tanggal 1, 11, 12, 13. Siapa yang punya makan 4 hari ini masuk kategori sa'ah. Bisa dipahami? Jadi kalau kata para ulama, kategori sa'ah berkemampuan itu adalah punya makanan tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, 13. Berarti 4 hari ini kita punya makan, itu sudah masuk kategori sa'ah. Mampu. Persoalannya kita berkorban atau tidak berkorban, lagi-lagi tergantung bentuk pengorbanan, takwa, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Bismillah. Ini umahan. Ayo berkorban. Yayasan Al-Faruq juga membuka lebar-lebar bagi ibu yang belum berkorban. Ayo berkorban di sini. Bismillah, kita sama-sama berkorban. Ini bukti rasa cinta, takwa kita kepada Allah Subhanahu. Yakinkan sama suami. Ya, kalau suami ragu-ragu, yakinkan. Sedikit cerita, ada sahabat namanya Tolha bin Ubaidillah. Dapat harta 40.000 dinar. Berapa 40.000 dinar itu? 1 dinarnya 3 juta. 1,2 triliun. Ya. 1,2 triliun. Apa 120 miliar? Oh iya. Ya. Kira-kira 120 miliar uangnya. Suaminya bingung. Bu, saya punya uang 40.000 dinar. Bingung saya. Lalu istrinya bilang, Pak, kayak gitu kok bingung. 40.000 dinar itu kan gampang. Tinggal sedekahkan saja. Selesai. Maka akhirnya Tolha bin Ubaidillah bersedekah dengan uang 40.000 dinar itu. Kenapa? Dorongan istrinya yang meyakinkan. Kayak gitu kok bingung loh Pak. Kurban lah, bismillah. Ini muslimah yang membantu suaminya. Itu muslimah yang solehah. Jangan malah nahan, Pak, saya aja belum dikasih mas kurban. Jangan, itu kebalik. Harusnya dorong suaminya. Kurban Pak, bismillah. Mungkin itu saja, kita cukupkan sampai di sini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.